Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran awwaluhu rahmatan wa awsatuhu maghfirah wa akhirahu itqun minan nar. Wassalatu wassalamu ala imamis shaimin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabil kiram. Al-Fatihah. Wa summa ila hadratil imam Abi Isa Muhammad ibn Isa Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid daraini wa li walidayhi wa li masyayikhi. Al-Fatihah. Wasumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lal hadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum saya lanjutkan, enten pun asal itu dereng ikut lembaran mundur setunggal ya. Sebelum saya lanjutkan ke ngaji, sudah paham semua nggih kemarin amalannya? Dereng bilang dibaleni malih berarti. Oke, ini amalan saya ulangi, ini amalan di tahun ini apabila kita menginginkan mendapat Lailatul Qadar. Nah, kemarin saya juga ditanya bagaimana buktinya kalau kita ini dapat Lailatul Qadar.
Nah, kalau mikirnya seperti itu, berarti seperti orang Yahudi yang selalu menuntut segalanya bersifat materi. Oke, pikiran yang seperti itu masih terbelakang. Kita sudah nggak mikir materi, kita berpikir spiritual. Apa efeknya kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar? Kalau kita bicara Lailatul Qadar, contohnya dari sisi ekonomi biasanya belum tertata baik, nantinya tertata dengan baik. Yang sakit tadinya nggak sembuh-sembuh bisa sembuh. Ya, yang intinya seperti itu, nanti Allah akan memberikan jalannya sendiri-sendiri. Nah, caranya kita itu kan bertawasul kepada Nabi melalui jusnya Nabi. Oke, karena jenengan menjadi orang yang mengikuti orang. Oke, saya mengikuti guru saya mengikuti gurunya sampai para sahabat, sampailah kepada para nabi. Oke. Nah, ketika mau bertawasul, oke, kita membaca pelan-pelan di dalam hati, yang penting telinganya mendengar. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia, nggak lancar, basa Jawa. Oke, Gusti Kanjeng Nabi, kula tawasul dumateng panjenengan, lajus panjenengan. Basa Jawanya pokoknya intinya kita bertawasul kepada Nabi itu melalui jusnya Nabi dulu. Oke, baginda Nabi, saya bertawasul dengan jusmu dan kepadamu. Oke, pun eling ta? Juse tenten pundi juse? Juse tenten halaman 4. Sing dimaksud juse Nabi niku lho. Oke, bagian dari Nabi ada yang berupa itu darah dagingnya Nabi, keturunannya Nabi. Contoh ini, wa ila hadratin jami'il auliya'i wasyuhada'i wassolihin. Pun paham toh? Ila hadratin, kehadirat jami'il auliya'i, seluruh wali Allah, wasyuhada'i, dan orang-orang yang mati syahid, syuhada, wassolihina, dan orang-orang soleh, wal ulama'il amilina, dan ulama yang mengamalkan ilmunya. Mondok suwi tapi gak ngamalno ilmune, nyambut gawe, dodolan ae nang sawah ae, itu bukan ulamaul amilin. Geleme mung khutbah tok, Jumat gigi tombo nyenengke kancane. Nah, itu berarti bukan ulama yang amilin. Kalau punya kitab banyak ya harusnya buka pengajian. Isbuh piro satrine dikai Gusti Allah. Nah, ini namanya ulama amilin. Nah, kemudian Syekh Ma'ruf Al-Karfi. Syekh Ma'ruf Al-Karfi itu disebutkan bahwa beliau ini walaupun sudah meninggal, beliau masih diberi kewenangan bisa keluar masuk dari alamnya beliau ke alam universal, ke alam kita, ke alamnya beliau, di alam kewalian, alamnya orang mati, dan masih bisa membantu apa yang dihajatkan orang yang masih hidup. Jadi dalam bahasa Jawa, wong mati nguripi wong urip, masih bisa. Kemudian ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir ini ghaus di zamannya. Ini juga keturunannya Kanjeng Nabi. Berarti ini jusnya Nabi, dari darahnya, dagingnya juga termasuk jusnya Nabi. Kemudian ada Imam Ghazali. Ini ulama yang luar biasa. Kita bertawasul pasti dijabah. Tapi ini bukan jus yang dari darah dagingnya Nabi, Imam Ghazali, tapi orang yang mendapatkan kelebihan dan dipercaya oleh Nabi. Yes. Imam Ghazali kalau ingin tanya apa-apa langsung sowan Kanjeng Nabi. Tapi bayangkan jarak antara Nabi dan Imam Ghazali itu sudah 500 tahun. Kalau bukan orang yang betul-betul diberikan keilmuan yang luar biasa oleh Allah, nggak mungkin bisa. Kemudian ada Syekh Abil Hasan Asyadili. Ini jusnya Nabi, darahnya Nabi juga, dan beliau ini sebenarnya pangkat kewaliannya lebih tinggi daripada Syekh Abdul Qadir Jailani.
Cuman yang jenengan kenal Sultanul Aulia kan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi kalau saya ngomong gini di umum yang di sini thariqahnya Qadiriyah ya mesti ngamuk-ngamuk. Wong sing dukur ya mbahku, dudu mbahmu. Ini dalam tingkat kewalian Syekh Abil Hasan Asyadzili itu lebih tinggi daripada Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi di masa Syekh Abdul Qadir Jailani yang tinggi itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau dibandingkan antara Syekh Abdul Qadir dengan Syekh Abil Hasan Asyadzili itu tinggi Syekh Abil Hasan Asyadzili. Berwasilah di tingkat bawahnya sudah luar biasa, apalagi berwasilah di tingkat atasnya. Nah, Syekh Rian Syekh Abdul Qadir. Okay. Kemudian Syekh Abil Hasan Asyadzili itu punya kelebihan yang luar biasa. 40 tahun lamanya selalu bersama Nabi setiap hari. Ketika sholat at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu langsung dijawab oleh Kanjeng Nabi. Kalau jenengan sholat assalamualaikum, paling ya pitik jeneng sebelah globak. Nah, ini orang yang 40 tahun lamanya selalu bersama Nabi. Begitu sholat tahiyat itu langsung dijawab Nabi dan para Nabi dan Rasul. Kemudian ada Syekh Mukel. Ini juga termasuk yang diberikan kewenangan oleh Allah keluar masuk di alam universal ini. Kemudian Nabi Khidir. Kalau Nabi Khidir orang sudah nggak asing. Jadi inilah jusnya Nabi yang dengan wasilai. Kalau yang halaman 2 ila hadratin Nabil Mustafa tentunya itu Nabi kita, karena ini yang paling tinggi, orang yang paling dicintai oleh Allah. Berikutnya para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini orang yang diwarisi ilmu oleh Nabi. Semua keilmuan Nabi itu, ilmu kenabiannya ada di sini. Nah, sehingga setelah para sahabat ini ke tabi'in sampai ke syekh-syekh tadi itu sudah ilmunya bergeser menjadi ilmu kewalian. Ilmunya berubah menjadi ilmu kewalian. Nah, ini para malaikat yang Jibril, Mikail, Israfil, Israil itu kalau jenengan wasilah ditaklil yaitu malaikat muqarrabin. Isinya malaikat muqarrabin itu ya Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Kemudian ini ditambah yang namanya malaikat hamalatul aras yang menjaga arasnya Allah, singgasananya Allah. Jadi kalau dihitung itu jumlahnya 10 antara yang di langit dan yang di bumi. Makanya yang punya logo 10 yaitulah artinya gurunya di langit 5, di bumi ini juga 5. Kalau jenengan kan cuma songo, wali songo. Nah, ini ada yang punya logo 10. Saya langsung paham, ini warna kuning, cape, khotamul anbiya 10. Tapi yang nggak paham kan menyesatkan. Saya nggak membela yang nomor angka 10, dan itu saya jelaskan biar orang itu tidak menyesatkan. Jenengan yang berada di angka 10 itu ya beruntunglah jenengan, karena yang 5 di bumi, yang 5 ada di hamalatul ars itu. Jadi ilmunya wis komplit, pokoknya ibaratnya orang bilang top ya top markotop itu. Cuman muridnya lah gurunya teman. Ini kan kembali lagi seperti saya punya wasilah dengan jusnya Nabi. Ini. Jadi nanti kalau berwiritan, nah tadi kan Mbak Baya tanya, Gus napa niku lek mari 70 nggih wiritan malih. Nah, kalau jenengan bisa sekali duduk 70 diulangi berkali-kali, 1 kali 24 jam, itu jos top markoto. Aslinya kan 700 hitungannya, dan saya mohon kepada yang punya doa, bolehkah dikorting? Akhirnya korting 1 hari 1 malam itu cuma 70 kali. Saya ditanya, kenapa kok kamu minta korting? Saya bukan minta korting untuk saya, untuk jamaah saya yang dhaif. Kalau dijamakan jadi du'afa. Bukan du'afa masalah ekonomi, du'afa masalah
la haula wala quwata illa billah. Jadi nggak kuat kalau nunggu lama-lama, duduk lama nggak kuat, maka saya mohon didiskon. Alhamdulillah dapat diskon ya 70. Maksudnya kalau 70 itu mau jenengan cicil sholat 5 waktu, berarti 1 kali 5 waktu itu subuh 14, zuhur 14, asar maghrib 14, terus habis sholat tarweh malam iktikaf itu 14 gitu. Oke, pun paham. Kalau jenengan bisa hebat ya sekali duduk itu 14 malam setelah tarweh 70 kali. Ben gak bolak-balik wiritan wis isuk nyambut gawe sampai awan. Jam 4 duhur ngaji ya, setelah tarweh wiritan ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Nabi kan begitu. Ini 10 hari pertama apa? Maghfirah. Ini kita minta maghfirah. Nggih, pun. Paham nggih? Kalau jenengan mampu nggih monggo. Niki istri kula niku. Nggih. Lah nek dicicil anu wasilah pun diulang-ulang malih, diwaca malih. Nggih, resikone lek nyicil ya wasilah nyicil. Di wasilah oleh itu kula kan wasilah malih. Nggih. Tak wasilah. Nggih, tadi Bapak 14 ya wasilah sih baru oleh 14. Nggih bar asar wasilah sih 14 itu. Nggih. Jadi jenengan langsungan itu 1 jaman. Dengan catatan kan inang zalnahu bilal itu hafal. Nggih. Wong diwaca mau nangsal kok diwaca ngeten juga nanti biasa. Mungkin lek nang sawah mbek tunggu manuk diwaca lah. Oleh. Lho angsal. Sinten sing gak ngolehi. Cuma terkenal lek lapo-lapo kudu iktikaf nang masjid. Mungkin yang terakhir bengi iktikaf nang masjid nutukno hitungan 70. Wah kula wis 70 oleh pas jaga manuk. Hoi, manuk sepi. Nang zalna wilang. Lagi kula kan ya nanti dengan pancet wis sawahe kan mesti jaga manuk lho ya. Kobrok krungu prayungan. Terus kenal burine wis sapa bapaknya. Oh, Bu Monika mesti krungu. Oke, jadi ngoten cara mengamalkannya. Nah, terus ada pelajaran baru. Kalau pikir sama wis paham, ini pelajaran yang kedua. Dan pelajaran yang kedua, pelajaran yang kedua ini di surat Hud dan surat Al-Hadid. Lawaca Bismillahirrahmanirrahim. Alam yakni lilladzina amanu. Nggih. Jenengan maknani, dimaknani dhisik ben paham. Alam yakni belum tibakah waktunya alam yakni belum tibakah waktunya lilladzina bagi orang-orang amanu yang beriman. Ini yang dimaksud Allah itu ya dengan semua ini. Kalau nggak beriman apa mau Ramadan ngaji belan-belan ngantuk turu luwe. Alam yakni belum tibakah waktunya lilladzina bagi orang-orang amanu yang beriman ay antahsya'a untuk secara khusyuk qulubuhum hati mereka li dzikrillahi untuk mengingat Allah.
Wama dan mematuhi, nazala apa yang diwahyukan atau diturunkan, wama nazala dan mematuhi apa yang diwahyukan, minal haqqi dari kebenaran, minal haqqi dari kebenaran, wala dan janganlah, yakunu mereka berlaku, kalladzina seperti orang-orang, utu yang telah menerima al-kitab kitab, min qablu sebelum itu, fatola kemudian panjang, alaihim atas mereka, apa yang panjang, al-amadu masa yang dilalui, faqasamat sehingga menjadi keras, apa qulubuhum hati mereka, wa kasirun dan banyak, minhum di antara mereka, fasikun fasikuna menjadi orang fasik. Jadi kalau jenengan sudah beriman kepada Allah, mau puasa, mau ngaji ngalap barokah Ramadan, apa tuh ngaji nang Ramadan ya ngalap barokahnya Ramadan. Artinya kalau sudah seperti ini, jenengan di hadapan Allah itu dinilai sebagai orang-orang yang beriman. Kalau jenengan sudah beriman, Allah tidak pernah bertanya kepadamu berapa banyak rakaat sholatmu, gak ditakoi. Kayak yang ajaran waktu masih SD, nanti yang diperiksa pertama adalah sholatmu. Kalau sholatmu godang-godang diantemi malaikat, itu sudah nggak ditanya lagi. Itu orang-orang yang baru Islam. Kalau sudah beriman, Allah tidak akan bertanya kepadamu berapa banyak rakaat sholatmu. Wong traweh 22 rakaat, iklannya seliweran di sini. Makanya kalau terawih ingin cepet, bacaannya gak usah 3 kali, 1 kali saja. Ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sekali saja, langsung sujud lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, langsung bangkit. Gitu biar cepet. Karena imamnya, makmumnya itu sama-sama banyak iklannya. Ibarat HP itu klik apa dikit iklan keluar dulu. Karena apa? Ciri kalau HP-nya itu aplikasinya gratisan. Kalau aplikasinya berbayar ya nggak ada iklannya. Allah nanti tidak akan bertanya kepadamu berapa lama puasamu. Poso kecilik oleh luwe tok. Nah, okay. Allah nggak akan bertanya.
Allah tidak akan pernah bertanya kepadamu berapa kali kamu haji atau umroh ke tanah suci. Wong faktanya orang haji umroh ya motivasinya lain, bukan ibadah. Allah tidak akan pernah bertanya kepada kita berapa banyak masjid yang sudah kamu bangun, berapa banyak pondok yang kamu bangun, madrasah yang kamu bangun, panti asuhan yang kamu bangun, lembaga keagamaan yang kamu bangun. Gak ditakoki. Allah juga tidak akan pernah bertanya kepada kita berapa banyak zakat dan sedekahmu. Setiap Ramadan mengadakan buka bersama, bagi-bagi beras, itu gak ditanya sama Allah. Berapa banyak jamaahmu ribuan, rono-rono ditutno jamaah, itu gak ditanya sama Allah. Kalau gak percaya tanya wali-walinya Allah. Allah juga tidak akan bertanya kepada kita berapa banyak gelarmu, profesor, doktor, dokterandes, insinyur, SH, MH, SPD, SAG, MAG, nggak akan ditanya. Wong lek mati gelare garek mayit kalah karo ayam. Ayam begitu mati gelarnya ada ayam geprek, ayam betutu, ayam kalasan, ayam pulurjo, terakhir ayam kampus. Loh, itu gelarnya ayam. Kalau jenengan profesor, doktor, kiai haji mati ya mati, hilang. Mayit gelarnya. Makanya yang punya gelar sudah ditanggalkan di sana. Gelar sosial, keagamaan, romo, kiai, hadratus syekh, hilang semuanya. Yang ditanyakan Allah kepada kita cuma satu, kapan ibadahmu bisa khusyuk? Kapan? Kapan khusyuk? Urip 70 tahun kok tau khusyuk. Waktumu wis suwe nang donya iku. Makanya fatola alaihimul amadu, sudah lama waktunya ini keliling dunia, tamasya ini sudah lama. Itu kan dewe piro, ping piro khusyukmu itu. Ini yang ditanyakan oleh Allah, kapan kamu khusyuk itu? Kapan hatimu bisa menjadi tempat kebenaran dan tidak menjadi fasik dan munafik? Lek ngaji yo menyampaikan apa adanya, gak usah dikemas-kemas sing piye. Kan sekarang banyak toh politisi yang berbaju agama, itu kan banyak. Itu gak ditanya sama Allah, Allah sudah tahu. Pun nanti pertanyaannya jenengan kabeh, kapan lek ibadah khusyuk? Poso aja bingung gawe cendol, gawe minuman es. Sing golek takjil nang ngarepe pasar. Bengi sing golek susu racik. Ini ya poso sing gak khusyuk ya begitu itu. Karena dari kecil ya sudah ditanamkan gak khusyuk. Anak sekarang itu kalau tarawih kan terpaksa. Karena dibawain buku kudu enek catetane imami. Orang diajari jujur gak, diajari terpaksa. Itu efeknya kurikulum merdeka. Zaman dulu gak ada anak pergi, di masa saya pergi ke musola, masjid, langgar, suro itu dengan sangat terpaksa, gak ada. Begitu muadzinnya adzan ya geruduk-geruduk. Sekarang kalau nggak dipaksa begitu nggak ada yang berangkat. Jadi kuncinya ditanya Allah. Tahun ini dengan ditanya Allah kapan sampai khusyuk itu kapan? Diteni karo Gusti Allah. Makanya amalkan itu supaya jenengan bisa khusyuk. Orang penting sholawatan puluhan ribu setiap hari wong ora tau khusyuk. Orang penting zikir la ilaha illallah ribuan gak penting wong gak tau khusyuk. Makanya kalau la ilaha illallah zikirnya supaya diterima oleh Allah ditutup dengan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi jangan banyak-banyak. La ilaha illallah 100 kali langsung ditutup Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha 100 kali ditutup. Biar gak kesuwen kowe wis kadung mari lali wiritane selesai gak ditutup Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum dihitung oleh Allah zikirnya. Oke. Oh, nanti pertanyaan betul. Jadi kalau nanti ngomong-ngomong dari tentang musik, ini tentang soal ini. Oke. Karena ini harus mau. Ya, untung nih usuk ini banyak yang lainnya ini sholat usuk tidak termasuk dalam sholat hukum. Kalau penting komunikasi. Padahal ini usuk itu penting sekali kan. Gimteni. Ini kami dulu kan itu ya tahu. Oke. Jadi sholat kita itu yang dinilai oleh Allah, yang hati kita bisa khusyuk. Iso khusyuk pisan itu mengalahkan sholat jenengan yang 1000 rakaat. 1000 rakaat itu bebannya kalau ditimbang kayak kerupuk yang besar di bawah penjualnya itu enteng sekali. Tapi ada barang kecil yang diselempit gini harganya jutaan, mas bataan. Jadi khusyuk itu kita nggak akan mungkin bisa khusyuk, latihan sholat khusyuk pun tidak akan bisa khusyuk, karena khusyuk itu tempatnya di hati, kolbu, ya, di kolbu kita. Karena bahwa nafaktu fihi mir ruhihi itu ada di kolbu. Makanya jenengan harus sampai ke sana. Kalau nggak memakai jus itu jenengan tidak akan sampai ke sana. Maka 10 yang ada di bumi 5, di langit 5 ini jenengan tawasuli supaya hati kita ini bisa disambungkan dengan ruhnya Allah secara langsung. Kalau ini kan yang ruh yang ditinggalkan oleh Allah di dalam diri kita, ya, supaya kita hidup dan nyambungnya nanti dengan hati dengan cara seperti itu. Ya, mumpung Ramadan ini bulan mustajabah, kita latihannya seperti itu. Itu jenengan amalkan lagi. Nanti di tengah-tengah Ramadan saya kasih pelajaran yang ketiga. Oke. Latihan khusyuknya. Wis khusyuk rong detik enggak apa-apa. Allahu Akbar. Wis rong detik itu lho, Allahu Akbar. Wis gak eling apa-apa, sing dilingi cuman Allah. Puasa itu yang diilingi Allah apa? Takjile. Kalau jenengan khusyuk puasanya, nggak mungkin pengeluaran dapur lebih besar. Alasan saya di sekolah SD ini kan mencari keberkahan Ramadan, Gus, karena bulan yang penuh berkah. Makanya tiang dodol nopo mawon itu kan laris, Gus. Ya wis nek kowe pola pikirmu kaya RSD ya monggo. Iki wis diajari pola pikir wong S3. Orang mikir ngono, mergo sembarangnya wis cukup. Kita kan ngaji, sholatnya sudah lengkap, cukup, apa-apa kan sudah cukup. Karek belajar khusyuknya yang belum cukup. Yang beralasan bahwa ini, wah pokoknya bulan penuh berkah, dodolan opoy, panganan masih bumbune gak enak, tetap payu. Alasan bulan berkah ndak apa-apa. Itu sudut pandangnya anak yang sekolah SMA ke bawah. Kita nggak boleh menghina mereka karena masih sekolah SMA. Lewes kuliah S1, S2 sampai S3, pola pikirnya ya kita itu ditunggu kapan ibadahnya itu khusyuk dulu kapan. Nah, makanya nanti di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa belajar sholat yang khusyuk. Makanya saya itu mengajarkan Bidayatul Hidayah, Kimia Usa'ada, sampai kitab hadis arba'in, supaya jenengan nanti arahnya bisa khusyuk, berjalan sampai di tempatnya, sampai tujuan. Mungkin latihannya mantun ngeten penjelasannya yang detailnya. Pokoknya diling-iling dinteni Gusti Allah kapan riko kabeh iki khusyuk. Wis ora usah mikir, wis pokoke dinteni karo Gusti Allah kapan khusyuk. Posone ya sing khusyuk. Takjilan wis gak sakake.
Pokoknya wetenge wis kena ganjel, boyoke gak ambruk, gak geblak, wis cukup. Makanya saya ditanya Gus terawih pripun jane wis maca sitok-sitok ae karena gak khusyuk ya kakean. Oh, nenten malah pertanyaan. Nanti doa nomor pinten? Oh, Allahumma in kunta katabtani sakian nggih. Dadi ngeten, niki kan jenengan ditakdir Allah sepanjang hidup sampai hari ini kan gak iso khusyuk toh. Nggih jenengan ndonga terus Gusti Allah, ya Allah, dengan bahasa lain boleh. Niki kan jenengan dadi wong gak bejo sampai dadi bejo. Gusti kula wengenane saderenge jenengan dawuhi dirantos khusyuk kula pun latihan 70 tahun gak iso khusyuk-khusyuk. Kula jenengan dadosne kanthi lantaran barokah Ramadan iki jenengan dadosaken sedaya ibadah kula saged khusyuk dhateng panjenengan. Nah, terus niki kan bahasa Arabnya Allahumma ya Allah in kunta katabtani saqiyan wabkhuni waktu beni sa'idan fa innaka tamhu ma tasya'u wa tusbit fa innaka tamhu ma tasya'u wa tusbitu wa indaka umul kitab. Jadi jenengan lek nyicil 14 ngene iki tetep diwaca ping 3. Nah nggih, kan cuwidi mau saja dicicilnya sadaris. Kita tetep ini hitungannya ping 3 lek nyicil. Nggih. Itu doa yang sependek saya pilihkan redaksinya Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau redaksinya Sayyidina Ali itu panjang. Allahumma in kunta katabtani fi ahli sa'adati. Ya Allah yen panjenengan mumpun nyatet kula nggih. Dados tiyang sing ahli bejo bahagia nggih. Fasbitni panjenengan tetepaken kula ten mriku nggih. Tetapkanlah saya di situ. Fasbitni fiha tetapkanlah saya fiha di situ. Wa in kunta dan jika engkau telah katabtani menetapkan alaiya kepadaku adzamba dosa wasikwata dan ketidakberuntungan celaka wabhuni makalah hapuslah untukku wa asbitni dan tetapkanlah untukku fi ahlis sa'adah menjadi orang yang ahli dalam kebahagiaan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Fa innaka dan sesungguhnya engkau tamhu yang menghapus matasya apa yang kau kehendaki, wa tusbitu dan menetapkan apa yang kau kehendaki. Wa indaka dan di sisimu ummul kitab, ada yang namanya induk dari segala kitab. Nah, tuh mungkin malah Sayyidina Umar cekak aos. Panjenengan jahluk Gusti kula wis 3 tahun luwih mboten saged khusyuk. Kula jenengan dadosna saged khusyuk. Pun temane. Pun tetangga teman mboten nggih, monggo. Kanjeng itu ingkang napa? Udur bareng napa damel wirid. Nggih, ya jenengan undur boleh wiritan ini tapi dengan niat membaca kalimat thayyibah karena di dalamnya sini ada ayat-ayat Al-Qur'an. Ketika sampai di ayat Al-Qur'an jenengan meniatkan membaca kalimat thayyibah. Misalnya boten dilarang. Walaupun dalam keadaan udur khair tetap harus ingat kepada Allah, zikrullah harus tetap ingat. Jadi jenengan tetap boleh mengamalkan. Sambil di pasar, sambil danu mengamalkan, dibaca tidak apa-apa. Jadi kalau kita memegang Al-Quran atau mushaf ini batal, itu karena kita berdasarkan moral etika menghormati ini kitab suci. Boleh nggak Al-Quran dibawa ke kamar mandi? Dibawa ke kamar mandi? Angsal betul? Bon. Jenengan hafal Quran sama lah hafal Quran. Angsal kan jenengan ten jedik?
Orang yang hafal Quran 30 juz boleh nggak ke kamar mandi? Yeah. Kalau membawa Quran tidak boleh ke kamar mandi, berarti para hafidh-hafidhoh yang hafal Quran ya nggak boleh kamar mandi. Di dalamnya ada 30 juz juga. Oke, bingung tak? Ngeten. Kalau ini Quran terbitan PBNU, terbitan Kemenak atau terbitan yang lain, ini namanya rekaman apa? Ini rekaman yang namanya rekaman hardcover, rekaman cetakan. Kalau yang ada di sini ini namanya rekaman digital. Kalau yang ada di diri jenengan yang hafal 30 juz itu rekaman biologis, bedanya. Dihafal no bola, balik sampai hafal, berarti jenengan merekam Al-Quran ke diri jenengan itu dengan cara rekaman biologis. Tidak ada bedanya orang yang hafal Quran dengan Quran itu ketika dibawa ke kamar mandi. Karena itu adab, etika, tata krama, maka Quran yang begini nggak boleh dibawa ke kamar mandi. Berarti kalau ada perempuan apa 30 juz kalau nanti kalau dibujuni numpai Quran lah, dan numpai buku kaji nggak apa boleh numpai Quran. Jadi itu harus dibedakan. Maka rekaman ini rekaman percetakan, ini hardcover namanya ya. Nah kalau ini rekaman digital, kalau jenengan itu rekaman biologis. Memang nggak boleh ngising ya nggak oleh, nguyuh nggak oleh. Tapi karena pentingnya ngaji, kita nggak membawa Quran itu karena menghormati Quran sebagai kitab suci. Karena kemarin Quran dipandang sebagai kitab Allah, yang kedua dipandang sebagai kalamullah. Pun cukup? Paham toh? Paham? Makin lalu tinggal amano. Moga-moga dipanggil salah satu dari juznya Nabi. Kalau nulis nih kilo burung sampai selesai dengan laptop koreksi, kayak dicoba, kayak buat di PDF no, bener apa burung. Dan nanti nih juznya Nabi itu sudah beritahu, lek dikekno jamaah. Lek ngaji ojo lek karo dodolan. Lho ngoten niku apa wis kaisin. Masa ana sih jamaah aku ngaji ambek dodolan. Kan jenengan jelas karo ngaji karo dodolan. Saniki dodolan kan gak kudu buka toko secara fisik. Cukup lewat HP to, nggih. Kula ngaji ngeten iki gak ngerti lek jenengan ngeten lek dikandani dengan oleh jusnya Kanjeng Nabi. Lek waya kula terangno jarene utek ya HP-ne ngoten. Oh ngoten niku. Itu kelebihannya kalau kita bisa mengenal jusnya Kanjeng Nabi. Oke. Kita lanjutkan halaman 19 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-hafidhu Abi Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bab ma apa-apa jaa yang datang dari riwayat-riwayat fi tentang khidabi leres nggih khidabi semir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fihi dan di dalamnya khamsah hadisah 5 hadis
Haddatsani Ahmad bin Mani'in qala berkata Ahmad, haddatsana Husyaimun qala berkata Husyaim, haddatsana Abdul Malik bin Umair an Iyad bin Laqid qala berkata Iyad, akhbaroni Abu Rimsah qala berkata Abu Rimsah, ataitu aku soal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a bersama dengan ibni anak laki-laki, ibni li anak laki-lakiku. Faqala, lalu Nabi bertanya, ibnuka hadza, apakah anakmu ini? Fakultu, lalu aku menjawab, na'am, iya. Ishhad bihi, ishhad, aku bersaksi bihi, atas hal itu. Qala, bersabda Nabi, la, janganlah, tajni, oh ya jeni, la ya jeni, janganlah, ya jeni, berbuat keji, alaika, pada dirimu, wala tajni, dan janganlah berbuat keji, alaihi, kepada anakmu. Qala, berkata Abu Rimsah, wa ra'aitu, dan aku pernah melihat asyaiba, uban Nabi, ahmaro, berwarna merah. Qala, berkata siapa? Abu Isa, hadza, ini adalah hadza, ini adalah hadis ahsanu, yang terbaik, syai'in, sesuatu, ruwiya, yang diriwayatkan, fi hadzal babi, fi, pada hadzal babi, bab ini. Wa afsaru, dan paling jelas, lianna, karena, ar-ruwayati, riwayat-riwayat, as-sahihati, yang sahih, mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yablugh, lam yablugh, tidak sampai, asyaiba, beruban rambutnya, wa Abu Rimsata, dan Abu Rimsah ini, ismuhu, namanya adalah Rifa'atu bin Yasribi At-Taimiyu, yakni Rifa'ah bin Yasrib At-Taimi.
Haddatsana Sufyan bin Waqi' Haddatsana Sufyan bin Waqi'in qala berkata Sufyan Haddatsana Abi telah menceritakan pada kami siapa Abi bapakku an Syarikin an Utsman bin Mauhabin qala berkata Utsman Su'ila ditanya siapa Abu Hurairah hal apakah khadaba menyemir rambut siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala menjawab Abu Hurairah na'am iya qala berkata siapa Abu Isa warawaya dan diriwayatkan Abu Awanata oleh Abu Awana hadzal hadis ini an Utsman bin Abdullah bin Mauhabin faqala lalu berkata Utsman an Ummi Salamata dari Ummu Salamah haddatsana Ibrahim bin Haruna qala berkata Ibrahim amba'anan Nadru bin Zurarata amba'ana mengutus bersama kami An-Nadratu bin Zurarata an Abi Janabin an Iyad bin Laqid anil Jahdamati imro'ati istri Bashir ibnil Khososiyati Bashir ibnul Khososiyah qalat berkata Jahdamah berkata Jahdamah ana saya Ra'aitu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju keluar min baitihi dari rumahnya mengibaskan ra'sahu rambut kepalanya
Wa qad iktasala, wakot pada saat setelah iktasala mandi, wabi rosihi dan di kepalanya, rotun ada bekas rendaman, min dari khinain daun inai, bahasa Jawanya daun pacar. Aukola atau dikatakan, kalau ada hadis ada tulisan aukola berarti rawinya agak ragu-ragu dengan redaksinya. Rotun bekas celupan. Nah ini bekas celupan, dicelup apa direndam? Direndam. Makanya karena ini ragu-ragu, yaitu antara bekas direndam atau dicelup. Ya. Aukola atau dikatakan rotun bekas celupan. Syakka ragu si perawi. Fihada dalam hal ini. Siapa asy-syaikhu syekh? Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman. Qala berkata Abdullah, haddatsana Amr bin Asimin. Qala berkata Amru, haddatsana Hammad bin Salamah. Qala berkata Hammad, haddatsana Humaidun an Anasin. Qala berkata Anas, ra'aitu aku pernah melihat sya'ra rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhduban dalam keadaan disemir. Qala Hammadu wa Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Qala berkata Abdullah, ra'aitu aku pernah melihat sya'ra rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malikin, inda di samping Anas bin Malikin, Anas bin Malik, makhduban dalam keadaan disemir. Jadi melihat hadis ini, Nabi juga nyemir rambut. Jadi jenengan yang rambutnya sudah putih-putih boleh juga disemir. Nah, dulu nyemirnya dengan celupan atau rendaman daun inai atau celak. Nah, yang menjadi perdebatan nyemirnya merah apa hitam. Kalau tekstual nyemirnya warna merah, kalau kontekstualnya boleh hitam. Kemarin sudah saya jelaskan kalau teksnya di hadis memang itu merah. Alasannya karena pada waktu itu orang Yahudi Nasrani sering menyemir rambutnya, suka menyemir rambutnya warna merah, warna hitam, sehingga Nabi menyemir warna merah. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyemir rambut bapaknya warna merah karena anjuran Nabi. Tapi sekarang konteksnya, dulu Nabi mewarnai dengan warna merah karena konteksnya orang non muslim itu menyemir rambutnya warna hitam. Kalau sekarang konteksnya non muslim menyemir rambutnya warna merah, berarti kita boleh warna
alasan tekstual dan kontekstual. Kita lanjutkan bab maja'a, bab apa-apa ja'a yang datang fi tentang kahlin celak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fihi, dan di dalamnya khamsata ahadits atau khamsa hadisah, 5 hadis. Haddatsana Muhammad bin Humaid az-Zariyu. Qala, berkata Muhammad, haddatsana Abu Dawud at-Tayalisiyu an Abbad bin Mansur an Ikrimah an Ibni Abbas anna Nabiya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, iktakhilu, bercelaklah kalian, bil ismin, dengan menggunakan ismin, fa innahu, karena dia yajlu, dapat mencerahkan, al-basara, penglihatan, wayumbitu, dan dapat menumbuhkan, asy'ara, bulu mata, wazahama, dan menyangka Ibnu Abbas, atau Ibnu Abbas menyangka, anna Nabiya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat, beliau, lahu, memiliki, mukhulatun, tempat celah, kalau orang Jawa kita ya cepung, tempatnya celah. Yang takhilu, yang digunakan untuk bercelah, minha, dari tempat celah itu, kulla, setiap lailatin, malam, salasatan, 3 olesan, fi hadhihi, di sini, ya, di mata kanan, wa salasatan, dan 3 olesan, fi hadhihi, di mata kiri. Haddatsana Abdullah bin Sabakhil Hashimiyu Al-Basri. Qala, berkata Abdullah, haddatsana Ubaidullah bin Musa. Qala, berkata Abdullah, haddatsana Israil an Abbad bin Mansur. Nah, kalau ada huruf H, okay, itu singkatan dari isyaratun an tahwilil isnadi. Okay, saya dikte: isyaratun, alif, shin, alif,
rota marbuto isyaratun. An ya an alif nun. Tahwili ta ha wawu ya lam. Itu singkatannya ha itu dari tahwil gitu ya. Tahwilil isnadi, jadi al isnadi. Oke, alif lam alif sin nun alif dal. Bacanya isyaratun at-tahwilil isnadi. Terjemah bahasa Indonesianya isyarat pindah sanad. Ya, kita lanjutkan. Haddatsana Ali bin Hujrin. Qala berkata Ali, haddatsana Yazid bin Harun. Qala berkata Yazid, haddatsana Abbad bin Mansur an Ikrimah an Ibni Abbasin. Qala berkata Ibnu Abbas, karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktakhilu memakai celah qabla sebelum ayyanama tidur bil ismidi dengan ismid salasan 3 kali bikulli pada setiap ainin mata. Waqala dan berkata siapa Yazid bin Haruna fi hadisihi di dalam hadisnya innan nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat beliau lahu memiliki mukhulatun wadah celah minha dengan wadah itu indan naumi inda sebelum an naumi tidur salasan 3 kali fi kulli ainin dalam setiap mata. Mungkin ada pertanyaan. Jadi Nabi itu bercelak setiap hari ya, untuk melindungi matanya dan supaya penglihatannya juga tajam. Orang sekarang tidak dicelak tapi ditato. Dulu saya masih kecil sering dicelaki, lama-lama dibilang teman aneh, akhirnya ya enggak celaan. Jadi celaan itu ada kegunaannya, yaitu mempertajam penglihatan, mengawetkan mata. Kalau celaknya itu diasma'i, begitu jenengan celaan, kelihatan jin, setan, tuyul kelihatan. Mau dicelaki gitu, Bu? Ya karena
karena tajamnya celak ini sehingga kita memandang apapun akan tampak. Cuma tidak tahu sekarang ada orang jual celak di mana, karena semua celak itu bukan yang disebutkan Nabi ismit, tapi sudah seperti pena, pensil, diomoti, celak. Ada pertanyaan? Ada Gus. Oke, monggo. Mewakili Imron, katanya Pak Imron itu mas kawinnya berapa yang pakai Asma itu? Mas kawin bedena bede. Balik jin. Segera berjin. Balik jin. Kalau ingin melihat jin, itu ada empedunya ayam, dengan ambil, dikeringkan, dipakai celaan. Itu nggak sama mas kawin beli ayamnya. Kalau ayamnya dimasak, mateng bawa sini. Bedunya dia. Itu bisa juga dengan empedunya ayam. Ayam sembarang, pokoknya jangan ayam potong. Oke. Jadi banyak manfaatnya celak. Cuma sekarang kalau orang di Indonesia nggak menjadi tradisi budaya celaan. Yang celak kadang-kadang cuma ibu-ibu, bapak-bapaknya enggak. Yang pasangan itu di bawah ini apa yang di atas? Jadi di sini yang ada rambutnya itu yang dicelai. Kalau celaknya kualitasnya bagus, ini juga menumbuhkan bulu rambut yang rontok. Kemudian bulu rambut yang sudah mulai memutih, ini juga bisa kembali remaja. Tapi saya pergi ke Arab pun, saya tanya, mana celak yang namanya ismit? Kok kabeh dimereki ismit? Ya. Dulu celak ismit itu kecil saya, ada wadahnya celak bulat, terus ada tusuknya itu kayak kondit, ditancap-tancapkan gini. Baru saya sama ibu saya sama mbak saya dicelai gini. Nah, laki perempuan dicelai. Wadahnya masih ada itu di dalam kamar. Cuma cari ismitnya itu yang sekarang nggak ada. Dulu di Pare itu langganan ke namanya Tuan Hasan, orang Arab namanya Tuan Hasan. Yang sekarang jadi tokonya, dilanjutkan cucunya namanya Firdaus itu. Setelah beliau meninggal kayaknya nggak ada yang mulaan ismit lagi. Oke, saya lanjutkan. Haddatsana Ahmad bin Mani'in qala, berkata Ahmad, haddatsana Muhammad bin Yazid an Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin al-Munkadir an Jabirin, dari Jabir, Jabir adalah Ibnu Abdullah, putra Abdullah. Qala, berkata Jabir, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum, bercelaklah kalian, bil ismiti, dengan celak ismit, iddan naumi, ketika mau tidur, fa innahu, karena dia, yajlu, dapat mencerahkan, al-basara, penglihatan, fayumbitu, dan dapat menumbuhkan, asyara, bulu mata. Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin, berkata Qutaibah, qala, berkata Qutaibah, haddatsana Bishr bin al-Mufaddal
An Abdullah bin Utsman bin Husaimin an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas qala berkata Ibnu Abbas qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sesungguhnya khaira yang paling baik akhalikum celak bagi kalian al ismidu adalah ismid yajlu yang mencerahkan al basoro pandangan wayumbitu dan menumbuhkan asy'ara bulu mata. Haddatsana Ibrahim bin al-Mustamirril Basri qala berkata Ibrahim haddatsana Abu Azimin an Utsman bin Abdul Malik an Salimin an Ibni Umar qala berkata Ibnu Umar qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bercelaklah kalian bil ismidi dengan ismid fa innahu karena dia yajlu dapat mencerahkan al basoro pandangan mata wa yusbitu dan menumbuhkan asy'ara bulu mata. Wallahu a'lam bishawab. Ada waktu 5 menit, mungkin ada yang tanya. Terus ini intinya setelah Rasul itu sebelum tidur saja ya, enggak sewaktu-waktu seperti maaf itu yang saya sering temui itu jamaah jaulah terus menerus seperti itu. Jadi bercelaknya Nabi itu setiap hari dalam segala aktivitas. Tapi nanti waktu mau tidur itu cuci muka bersih baru bercelak. Oke. Kalau di kita kan nggak umum celaan. Yang celaan itu ada golongan tertentu saja seperti kalau di dekat sini golongan jaulah itu pakai celak. Itu mengikuti Nabi. Tapi karena dia lebih dulu ketika jenengan celaan, ini bolonnya jaulah ini. Karena kita ini nggak ditradisikan celaan. Jadi hari-hari biasa juga celaan. Jadi untuk menjaga penglihatan mata ini menggunakan celak. Tapi celaknya ismid. Nah, ismid hari ini saya belum pernah menemukan. Produk-produk celak Revlon. Revlon berarti Paris, Prancis. Oke. Maksudnya yang ismid itu yang ala Nabi yang tidak kita temukan di sini. Saya dari dulu ya browsing ada nggak yang jual celak ismid. Seingat saya yang namanya ismid itu bubukan persis yang namanya apa tuh batu. Terus batunya tuh kileng-kileng kayak apa ya besi yang stainless itu. Jadi kelelap gitu kalau dipakai. Ada yang bagus lagi semu-semu biru. Masih ada nggak sekarang? Jadi kan nggak pakai.
Oke, kalau usia saya ke atas mesti masih banyak yang pakai, apalagi yang orang tuanya dulu pondokan mana gitu masih pakai. Jadi silakan kalau jenengan mau bercelak seperti Nabi, yang direkomendasikan Nabi itu ismit. Saya tidak menemukan ismit, belum menemukan. Oke, nanti kalau menemukan nanti saya mau cari yang namanya ismit. Tapi sudah keduluan brandingnya mereknya Jaula. Nah, nanti mesti dianggap Jaula. Padahal Jaula ngikuti sunnah Nabi. Yang nyek berarti nggak tahu sunnah Nabi. Makanya kita harus hati-hati kalau komentari orang. Contohnya komentari celana panjang dan celana cingkrang. Cingkrang itu juga bagian dari sunnah Nabi. Kalau jenengan mengomentari orang yang celananya cingkrang, tidak tahu alasannya, berarti sama dengan komentari Kanjeng Nabi. Terus contohnya ini celak. Nabi bercelak, apalagi kalau mau tidur mesti aktif celahan 3 kali. Terus ada orang celahan, terus jenengan komentari celahan kayak gendruwo ya, kayak banci kayak aat. Itu berarti kita itu sama dengan menghina sunnahnya Nabi, karena menghina sunnah itu menghina Nabi. Dai yang celaan ke aat itu loh, saya megal kayak cewek itu loh, Ustadz, itu celaan kemana-mana. Wah, celaan itu tajam sekali gitu. Jadi monggo kalau mau celaan, saya tidak menganjurkan, tidak menyuruh. Oke, tapi karena ngaji sudah tahu kalau Nabi celaan. Kalau menemukan ismit ya monggo. Kalau yang lainnya saya tidak tahu. Saya pernah mencoba pakai celak, punyanya produk lain, produk mahal, punya Eropa, punya Amerika, tapi gatel di mata saya. Akhirnya nggak jadi. Yang produknya ismit dulu nggak gatel. Sebelum kita akhiri, marilah berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini membawa manfaat barokah di dunia dan akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa rabbina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al awwala majlisina hadha salahan wa awsatahu maghfiratan wa akhirahu rahmatan wa nikmatan wa takrimatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.